Gibran ya, istilahnya ya dia memang bagus, tapi ada yang lebih berpengalaman. Ya mungkin masyarakat Indonesia juga mau kasih kesempatan ke beliau. Tapi ya sekali lagi Masyarakat Indonesia? Ya. Nggak ada kasih kesempatan gede. Nama Prof. Mahfud MD muncul, itu gue happy sih. Karena sosok Mahfud MD itu menurut gue dia adalah sosok yang sangat menegakkan hukum tajam ke segala arah. Kita masyarakat boleh berpendapat. Boleh, boleh, Presiden boleh. bilang. Lah demokrasi masyarakat bebas. Iya, bener-bener. Lah konstitusi aja bisa dirubah, masa kita usah iya, speak ngomong? masyarakat nggak boleh. Iya. Jas. Hai guys, balik lagi bareng gua DJ Doni di Ngobrol Rame Lucu. Kali ini gua punya co-host baru. Salah satu atlet badminton ya. Angkat besi dong. Ya udah kenalan. Oh iya. Dia kenalan. Dia kenalan. Halo. Perkenalkan saya dari keluarga DJ Doni bersama saya Shalima. Iya. Lo jadi mulai minggu depan lo bakal nemenin gua di program ini. Karena gue sering kaku gua. Oh iya. Soalnya tamunya cantik-cantik mulu. Oh, jadi lu kaku ya? Kaku, pikiran gue yang aneh. Pijetin Pak, mesti dipijetin. Nah itu dia. Biar nggak kaku ya Allah. Nah kali ini tamu kita siapa nih? Cantik banget. Hai, Pink. ini namanya Kakak Tia. Silakan. Oh, udah tahu sih lo? Ya, Tadi kan gue pijet kenal bareng. di belakang. Jadi gue make upan bareng cuy. Oke, Katias lagi sibuk apa? Ya sekarang masih sibuk ngoceh-ngoceh Ngoceh-ngoceh di apa? panggung-panggung, di TV ya. Jadi masih Ngoceh tuh ngapain? Nge-MC maksudnya? nge-MC, Wah, seru. presenting. Cita-cita gue dulu. Oh iya. Jadi apa? Nah lu sekarang lagi ngapain? Bapak sekarang lagi ngapain? Ini kan udah terwujud nih. Iya, enggak. Gue lagi belajar sebenarnya sini. Wah, mantap dong. Belajar bego di sini. Pick me. Pick me. Merendah Pick untuk me up. Oh, oke. Jadi merendah untuk meninggi Emang, ya. emang lu hati-hati rendah sandung. Jadi muter-muter aja nih, muter-muter di semua Panggung ke stasiun TV, panggung. panggung-panggung. Sama- Iya, di event-event, terus juga ada beberapa program di TV juga. Terus ya sekarang kan lagi udah mulai paslon udah ada tuh ya, jadi udah mulai juga acara-acara di antara mereka bertiga Oke. pasangan itulah. Kak, maaf. Kesian Pak Ganjar pusing. Oh iya, dibalik Dibalik. ya. Pusing dia miring gitu. Oh iya benar. Berarti sama kayak lu dong kesibukannya ya, Salimarnya? Lu kan Iya. juga acara di panggung-panggung, di Iya, TV-TV. saya kan masang rijing Pak. Oh di panggung, gue masang rijing. Iya. Apusan kan? Emang apusan. Abis Iya. gua pasang Abis gue pasang rijing dia naik. gue naik. Abis itu gue yang nurunin Rijing ya. Aduh, Gitu lah. Pokoknya yang jelas kalau udah mau 2024 ini, 2024 itu sih lumayan Rame ya? pendaringan ya buat kita ya. Rame banget nih. Buat kita, nggak jadi co-host. Emang saya juga di panggung-panggung tuh kayak gitu. Udah Panggung apa? bahas. Panggung apa Istana Boneka Pak? Lu kan juga sering TV sekarang kan ya? TV partai. Nggak Tapi apa-apa. nggak apa-apa, lumayan. Wih. Ini udah ketahuan dari warna bajunya nih ya berarti ya. Oh enggak, ini Bang atlet. 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 Angkat besi. Iya, saya Angkat angkat besi. 60. Iya, 60 tengahnya snack box. Jadi makan dulu. Biar kuat. Jadi angkat nasi box. Angkat nasi box. Nasi box. Wah, Tadi bahasa nama lengkap saya Mbak Yustia. Tia Yustia. Sebetulnya nama panggung, Nama panggung? kan biasanya kan punya nama panggung nih rata-rata kalau di dunia entertain. Nama panggung itu Tia Yustia. Tia Yustia itu dari dua nama panggilan. Tia dan juga Yustia. Tapi nama asli itu sebenarnya pendek. Berarti orang Ya Sunda itu. dong berarti. Orang Sunda. Enggak, bukan orang Tia Sunda. Yustia. Nah, Iya, itu, Cecep makanya Gorbacet. Iya. banyak yang ngira tuh gue tuh orang Sunda karena namanya Ternyata. pengulangan. Iya, Padahal ya suami yang Sunda. Oh udah punya suami. Aduh, langsung Gue bikin deh. belum. Iya emang apa Pak? Gue bikin Kenapa? belum. Kenapa? Soalnya glowing banget gitu. Oh loh. gitu Tadi ya. kan Glowing kita itu mau- auranya aura yang belum menikah. Iya. Saya juga Pak. 4 kali. Anak berapa Mbak Tias? Anak berapa? Masih satu, umur 9 tahun. Oh, udah gak mau nambah lagi biasanya 9 tahun. Pengennya sih, tapi Semoga ya segera sudah. dikasih. Dikasih apa nih? Amplop. Amplop.
Ya sabar Amin, abis ini ya. amin. Amin, mudah-mudahan. Nah Pengennya ini sih udah keliling-keliling di panggung ke panggung ini udah mulai banyak dong Panggung partai pembahasan. politik, panggung apa? Panggung politik nih udah sering banyak dong pembahasan tentang ya, sebetulnya dari calon sebelum itu. ada 3 nama calon, kan pasti kan udah mulai dibahas. Udah mulai rame nih, nih. udah mulai rame. Sempet beberapa tuh ikut di event-event itu yang istilahnya ya ada beberapa tim ses lah. Ya suka nguping-nguping juga sih di situ. Oh ternyata ini calonnya ini. Jadi udah sempet denger lah pas pengumuman MK kemarin. Oh ternyata benar dari yang sudah diomongin sebelum istilahnya pra eventnya itu ya memang pilihannya ya sesuai dengan apa yang udah direncanain sebelumnya. Jangan kaku ngomong atau jangan ditahan, lepas aja. Kayaknya seorang MC ditahan-tahan gitu Iya, kayak kalau nggak lepas. Jujur ini kalau udah ngomongin gini nih, ini boleh gak sih pindah tempat agak panas nih gak enak bangkunya. Jadi Takut salah ngomong. Enggak, soalnya emang sengaja di tengah kita yang kaburnya cepet gitu. Out frame-nya cepet kalau yang ini dua. Agak-agak gimana gitu ya di panggung ini beda loh, lebih panas nih kayaknya panggungnya nih. Saya ini, ibu lebih bahaya. Aduh balik boleh. Mbak Iya, Tias, Pak. Mbak Tias kan Iya. sering diundang ke acara-acara relawan, acara-acara politik lah sebenarnya. Iya. Tuh misalnya di Mbak Tias dipanggil nge-MC di acara relawan yang dukung Capres A. di Itu bakal, atas. wah, Hati-hati. Soalnya lu ngomong capres A gitu. bakal diundang nggak sih tuh MC tuh ke Capres B gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Gitu? Biasanya nih kalau sekarang kan udah keputusan kan. Nah kalau udah keputusan tuh kalau udah di satu biasanya. Tempat lain bisa nggak nyaman ya? Gimana? Misalnya ke tempat lain itu nggak nyaman gitu. Misalnya ada Bukan nggak lo MC di acaranya Pak Anies sama Pak Caimin. Bukan gak nyaman, justru dari tim ses yang nanya dulu, lu pilih siapa? Wah ngeri loh. Dari awal Oh, seorang MC itu gitu. langsung ditanya sikap politik lo kemana? Iya, kiblat politik lu ke siapa nih? Tapi nggak semuanya Oh, juga gitu. sih. Tapi sebagian besar memang pasti ditanya dulu, lu pro-nya ke siapa nih? Maksudnya takutnya kan ada singgungan kan. Nggak mau Atau- memaksa juga lah ya Iya, kalau karena- ternyata berbeda. Bener, karena kan kalau udah ngomongin politik tuh kayak ngomongin agama loh. Benar. Keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan orang langsung kan? menjauh. Iya menjauh. bener. Makanya di kehidupan ya sehari-hari sih emang gue tuh sangat menghindari ngomongin politik ya. Tapi Kecuali ya, di forum-forum iya, tertentu. kecuali di forum-forum tertentu. Makanya di sini panas loh di bangku. Gimana nggak panas ya Pak? Begini loh. Iya coba gimana? Emang mestinya gimana Pak? Ya tapi kalau misalkan dulu sebelum diumumin ya masih di yang A, B, Masih C. mana-mana lah Masih ya, mana-mana. masih Dan mana-mana. mereka pun nggak nanyain, maksudnya katanya bermasalah nggak dengan ini? Enggak, jadi memang netral aja. Tapi pertanyaan gitu ya, bermasalah nggak gitu, bukan Iya. yang pilih gua ya gitu. Enggak memang. Enggak ada sih selama nge-MC, selama ada udah masuk ke pemilihan yang apa ya istilahnya hardcore ya, yang Iya, terlalu oh, lu kalau nggak pilih Yang gue menekan gitu ya. enggak ada yang menekan, tapi paling cuma nanya bermasalah enggak, istilahnya lu pro ke siapa, kalau misalkan kesini bermasalah enggak, cuma kadang mereka yang bermasalah. Nah, sebaliknya mereka bermasalah. Iya, maksudnya bermasalah dalam arti, oh ya udah sorry deh Ti, karena lo di sana jadinya ya mohon maaf deh, next Nggak dulu. event aja. Kita nggak bisa. Nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Emang ya. Nah ini kan ada tiga pasangan kandidat yang akan bertarung nih di 2024 nih. Ya, Menurut lo yang komunikasinya tuh bagus siapa sih di antara ketiga itu? sebenarnya sih semuanya itu punya ciri khas masing-masing ya. Selama yang beberapa event bareng dengan mereka, dengan beliau, ya masing-masing punya ciri khas dan Yang joget gitu ya. Punya style sendiri lah punya ya. style sendiri. Ada yang tipenya cetar gitu. Pakai sarung ya. Ada yang istilahnya modelnya itu santai. Terus ada juga yang berapi-api, ada juga yang Udah berubah loh sekarang nggak berapi-api lagi. Oh iya udah berapi-api ya. Nggak berapi-api lagi. Terus berapa dong? Sekarang lebih katanya biar kelihatan kayak anak muda katanya. Oh, Joget-joget. oke. Jadi biar mengimbangi ya Mengimbangi. dengan Mengimbangi pasangannya dengan ya. pasangannya. Biar balance. Nah terus gimana? Menurut lu siapa yang ini? Tadi lu bilang punya Iya. karakteristik masing-masing. Jujur semua itu kan punya karakteristik masing-masing. Cuma di antara semua nih, ketika nama ini boleh langsung sebut gak sih? Boleh lah, kan udah begini. Oh iya udah gini. Aneh-aneh aja kadang-kadang. Ya tapi ketika nama
Prof Mahfud MD muncul, itu gue happy sih. Karena sosok Mahfud MD itu menurut gue dia adalah sosok yang sangat menegakkan hukum tajam ke segala arah. Ya pasti buat yang suka ikutin update-nya Mahfud MD kan kita tahu ya beliau itu banyak banget menegakkan keadilan yang istilahnya nih sempet ada kasus-kasus yang hampir disembunyikan sama beliau diselesaikan. Diangkat ya. Sambo gitu ya. Ya contohnya seperti itu. Lalu yang kasus begal yang Kalau begal jangan ke muka, ke gua mukanya ke situ. kesini ya. Ya. Kalau begal ke situ. Gue penting. Kalau muka gua baik-baik. Ya jadi memang banyak kasus-kasus yang biasanya disembunyikan lalu tiba-tiba hilang. Beliau ini kalau memang melihat di situ tidak ada keadilan ya ditegakkan. Dan beliau ini kan juga bisa dikatakan pengalaman politiknya tuh ya selain kalau cerdas sih pasti beliau cerdas, sangat cerdas. Nah, kalau cerdas ke gua mukanya gua setuju. Cerdas ya. Beliau memang sangat cerdas kan, dan apalagi pengalaman politiknya beliau tuh yang udah lebih dari 20 tahun. Lalu juga udah menduduki di 3 posisi Legislatif, eksekutif, yudikatif. Iya, Yudikatif semuanya. semua. Jadi tuh istilahnya beliau itu tuh punya pandangan politiknya tuh sangat luas. Jadi ketika ada keputusan-keputusan, beliau bisa melihat dari segala arah dan juga Udah mateng ya Udah dia. mateng banget. Makanya ketika beliau muncul namanya jadi calon wakil presiden pada saat itu. Itu merupakan plus point luar biasa. Poin banget sih buat Pak Ganjar juga. Iya, buat Pak Ganjar juga. Gitu Iya, Pak. sih. Ya Pak, pokoknya Pengen disayang-sayang. Ya, tanya Prin, dong ya. mukanya Jangan diem Prin. aja, tanya aja. Mukanya Pak. Prin. Iya. Ibu, gue langsung blank gara-gara nyanyi-nyanyiin Pak Ganjar. Nah tapi fakta lapangan. Kalau di antara teman-teman penggiat industri kreatif yang adalah kan MC kan adalah salah satu industri kreatif. ya. Ini trennya lagi kemana? Apakah dengan cawapres yang baru mendaftar kemarin terus timbul kepercayaan atau malah ya sayang ya gitu? Kalau dari sekitaran teman-teman MC dan Dunia termasuk per-MC-an. Katia sendiri. Ini yang baru muncul nih, yang terakhir. Ya sebenarnya sih kalau aku ngelihat teman-teman itu memang intinya mereka tuh nggak butuh yang pasangan tuh yang terlalu banyak baliho, billboard, buzzer di mana-mana. Tapi yang memang butuh kerja nyata atau bukti nyata dan mau Track recordnya ya, jelas track recordnya ya. jelas dan kita generasi muda tuh bisa masuk di dalamnya gitu loh, bisa ikut andil. Nah, ya di antara mereka semua sih kalau dari ya selentingan-selentingan ya memang dari pasangan yang sedang saya pangku. Ini memang ada saya pangku. Berat ya dua-duanya. Iya, makanya itu memang ada istilahnya harapan dari teman-teman di industri kreatif. Karena gabungan dari dua Nah, individu. menurut Mbak Tia sendiri, dengan adanya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, apakah itu sudah dianggap sebagai mewakili keikutsertaan anak muda? Apakah anak muda ini akan anak muda sudah diwakili dengan cawapresnya yang muda umur 35? Menurut Mbak gimana? Ya sebetulnya kan Konsep muda ini seperti apa sih sebenarnya? Konsep Dalam anak muda ini dalam pemerintahan pemerintahan dan apakah memang kepemimpinan. harus ada anak muda sekalipun belum punya pengalaman ditaruh Ya. di posisi tersebut atau memang punya pemimpin yang mengerti dengan anak muda gitu? Nah, sebetulnya kalau untuk yang bisa mengerti anak muda kan nggak harus duduk di bangku pemimpin ya, bisa aja dia menjadi tim untuk bagian dari tim kerja. ya. Iya. Tapi kalau pemimpin kan istilahnya kan ini yang dipimpin negara ya, Indonesia dengan hampir 300 juta jiwa ya. Istilahnya bukan yang cuma satu daerah, tapi satu Indonesia. Jadi memang pengalaman itu dibutuhin Itu penting. banget sih. Betul. Penting banget. Betul. Jadi kalau udah duduknya di bangku yang Bangku panas sebetulnya. panas nih, ini bangku panas nih. Itu ya pengalaman sih Pengalaman. tetap. Pengalaman dan bukti yang memang sudah pernah dibuat. Itu sih. Dan kayaknya berarti menurut Katia belum matang lah ya kalau Mas Gibran untuk jadi calon wakil presiden. Sebetulnya sih bukan masalah belum matangnya nih, tapi lebih ke mungkin
Kalau ya kecepatan kali ya. Lepas aja. Lepas. Agak apa? Takut nih. Lepas aja. Aman. Boleh keluar nggak sih? Ini langsung kirim ke presiden kok. Aduh, maaf ya. Ya, Tapi kan kita masyarakat, boleh Iya, berpendapat. masyarakat. Kan presiden bilang. Lah demokrasi masyarakat bebas. boleh. Iya, bener-bener. Lah konstitusi aja bisa dirubah, masa kita Masa bisa iya speak ngomong? masyarakat nggak boleh. Kerudung Iya. jas. gak ikutan. Ya tapi tetap sih. Zoom ke sini ya. Bukan saya yang ngomong. Ya tapi tetap kita butuh seorang pemimpin yang memang sudah punya pengalaman. Dan track record Dan hasil track kerja. recordnya, hasil Ya. kerjanya jelas, nyata. Mungkin kalau kayak Gibran ya, istilahnya ya dia memang bagus, tapi ada yang lebih berpengalaman. Ada step-step yang dia belum jalanin ya. Iya, ada yang lebih berpengalaman. Tapi ya kita juga kan nggak tahu nih, karena kan belum melihat secara apa ya. Ya mungkin masyarakat Indonesia juga mau kasih kesempatan ke beliau. Tapi ya sekali lagi Masyarakat Indonesia Ya. nggak ada ngasih kesempatan ke dia. Nggak ada ngasih kesempatan ke dia. Kan keluarganya masyarakat Indonesia Oh juga. iya udah. Oke. Iya, Segelintir. Golongan dan kelompok. Ya golongan dan kelompok. Iya. Segelintir. Ini Yang satu panas ya kakak. obrolannya nih. Yang satu kakak. Gerah ya. Ini AC-nya mati ya. AC-nya mati atau gimana sih? Ya tapi ya intinya kalau gue pribadi sih memang butuh seorang pemimpin yang sudah membuktikan kinerjanya bahwa beliau ini bisa memimpin negara Indonesia dan juga bisa memberikan kesempatan kepada nggak cuma yang sudah berpengalaman di dunia politik, tapi juga generasi muda. Dan dengan pengalaman beliau yang sudah sangat matang, ya, Beliau berdua ini ya. ya beliau berdua ini dengan pengalaman yang sudah sangat matang dan sudah berhasil juga membuktikan ke masyarakat. Ya saya rasa sih Udah cocok. cocok. Udah tinggal menangnya aja ini. Iya, tinggal menangnya aja. Ya, gue pun yakin kok masyarakat Indonesia juga pasti yang nggak cuma sekedar terbuai dengan buzzer-buzzer ataupun dengan janji-janji, tapi juga pasti mereka juga akan melihat track recordnya gimana nih. Apalagi kan anak milenial sekarang kan dan juga Gen Z itu kan pasti mereka ngulik sendiri. Iya, Ya, pasti modelnya. searching ya. Hobi riset kan Iya, mereka. hobi riset. Makanya gue pengen podcast ini karena gue riset juga. Wah gila nih, oke nih Kaisang nih. Ada podcast jadi ketua umum partai. Hasil dari Kopdar. Oh jadi Tujuan gue podcast biar jadi jadi ketua umum tujuannya partai. gitu ya. Iya. Jadi 2029 ya. Apa 2024 nih? 2009. Target gue 2029 nanti ya? ketua umum partai. Oke, Iya. 2029. Jadi sekarang apa, bikin Pak? podcast dulu. Partai apa, Pak? Maunya apa? Kita bikin aja lah Kita ya. bikin Bikin aja. sendiri. Bikin aja. Bikin sendiri aja. Partai Main TV. PCG. Apa tuh? Partai Cikini Gondang Dia. Kini kegondang dia. Cikini kegondang dia. Jadi joget-joget ya. Joget-joget. Aduh, tapi kalau nanya balik nih, kalau kalian berdua gimana? Terkait apa? Terkait dengan paslon-paslon 3 ini nih. 3 ini. Gue sih pasti ya. Silakan Pak Doni. Kalau gue ya. Gue yang rambutnya putih lah. Kalau gue sih lebih gini ya, lebih mikir gini. Lebih mikir ke yang muda ini kalau memang belum matang gitu, pengalaman belum banyak, jangan. Gua 2019 nyalek, pengalaman belum ada, gue nyalek kalah akhirnya. Makanya nggak mau nyalek lagi. Iya, itu kan selain modal tapi emang juga masih terlalu tapi muda ya. setidaknya jadi pengalaman gua. Iya dong. Pengalaman nanti ada duit gue nyalek lagi. Iya, amin. Terus Karena menang. nyalek butuh duit. Betul. Iya, gitu. Soalnya bapakku bukan orang kaya. Emang? Bapakku bukan presiden. Omnya nggak di MK ya? Tapi- Nggak ada yang Ah, nggak. sulit. Tapi Pak Mahfud MD itu nggak butuh duit dan nggak butuh gembar-gembor loh. Nah itu juga unik gitu. Itu. Iya. Di saat orang-orang berpikir Pak Basuki PUPR nggak mungkin duitnya nggak ada. Pak Mahfud MD nggak mungkin dicawapreskan duitnya nggak ada dan terpilih jadi siapa. Itu. Menarik juga sih menurut Itu gue. Berarti menarik. memang bagasinya yang dilihat. Bagas siapa? Bagasi ini. Oh Isinya. otak. Track recordnya, otaknya, kejujuran, kebersihan, dan kemampuannya untuk mengatur masyarakat, mengatur negara. Karena itu tadi, legislatif udah, yudikatif udah, eksekutif udah. Apalagi. Apalagi, udah tinggal dicoblos aja itu 2. Nah itu dia. Apalagi sempet kan di zamannya Presiden Gus Dur, Pak Mahfud MD tuh dijulukin peluru Nyasar.
peluru tak terkendali. Peluru terkendali. Iya, Oh, tapi sama kayak peluru nyasar. Iya. Singkatnya peluru nyasar. Peluru nyasar, ya? Terkendali soalnya bisa kemana-mana. Iya bener. Nggak pakai Waze. Iya. Pakainya Google Maps. Nah iya nyasar deh. Iya maksudnya tapi in a good way ya. Jadi orang-orang yang diam nggak berani bersuara, beliau berani bersuara. Banyak hal-hal ya. Gue pilih dia karena dia orang Madura sih, sama kayak gue. Lu Madura? Madura Lu Pride. saudara lu Rizky ya? Sumenep Tapi Madura jangan salah loh, Pride. Pak Mahfud itu sempat gagal di 2019. Yap. Oh iya itu tahu. Dia gagal padahal udah kan dia Udah pakai ngomong baju sendiri, baju. putih. Udah pakai baju putih. Tahu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Siapa? Gara-gara Golkar sama PKB mengundurkan diri. Kalau Pak Jokowi tetap mencawapreskan dia, Golkar sama PKB mengundurkan diri, bikin poros baru. Gitu. Makanya dia nggak jadi pada saat itu. Oh gitu ya. Gitu. jadi ternyata Itu kan di TV-TV juga ada. Ya Allah. Ya udah nyiapin baju Bukan ya. cuma di DJ Doni doang ya. Ngulang lagi gua. Hanya mengulang lagi aja. Jadi untuk kalian yang belum tahu, zoom ke sana. Dia yang ngomong. tapi benar kok itu sudah di mana-mana. Tapi untung itu baju masih muat Mungkin ya. pada saat itu Pak Mahfud nggak ada duit kayaknya. Iya. Iya. Itu ada duit nggak? Sama kayak kita, Bro. Berarti waktu 2019 dia sama kayak Iya, kita. nggak ada duit, nggak jadi. Kira. Kagak ada, kurang. Jadi emang ini apa ya istilahnya untuk masuk ke dunia politik tuh emang harus ada duitnya gitu. Begini, Itu akan ada gue jelasin di dulu. episode yang lain. Ntar dulu. Itu panjang banget. Panjang gitu. ya? Itu panjang banget. Nggak gini loh, Panjang ya. gini gue Tapi singkat aja, setidaknya, singkat. iya. Singkat aja begitu gue dulu nyalek gitu ya. Ini pengalaman ini. Pengalaman. Iya, pengalaman Ilegal, kita. ilegal. Kita Ikatan sama-sama. caleg gagal. Ikatan caleg gagal, dua-duanya. Jadi dulu pada saat gue nyalek, gue bukan ngambil duit tuh bayar buat masyarakat, enggak. Setiap datang perkumpulan itu duit. Ngasih makan yang datang, Traktir. traktir kan Tenda warga yang lah, datang, apa. tenda lah, Iya, apalah sound segala system, macam. iya. Belum lagi begitu kita nyalek, kita harus berbuat baik. Proposal, anak sakit, apa sakit, semua sakit. Kok kita tolak? Nggak jadi suara. Itu yang beratnya di situ. Sebenarnya nyalek itu betul. duitnya bukan kita beli suara Bukan, satu, nggak bukan. gitu. Pertemuan itu tuh, pertemuan warga, operasional. kampanye Nah itu itu luar gede. biasa gitu. Operasionalnya itu membengkak ya Membengkak. lama-lama Luar ya. biasa. Dan itu setiap pulang dari dapil, proposal segini. Iya. Sumbangan, ambulan, undi Asli. ada banyak banget. Nenek saya Semua ya? meninggal lah kemarin kayaknya udah berapa kali nenek lu meninggal gitu. Kan Banyak dia ya. cerita, nggak salah sih sebenarnya. Iya sih, Nenek tapi saya Ya kan tapi ceritanya seminggu nggak mungkin. sekali neneknya meninggal kan Iya. palingnya punya dua. Ini banyak bener. Gitu. Jadi memang itu kalau kita mau jadi caleg, mau jadi anggota dewan, kita harus benar-benar siap mengadvokasi orang-orang ini. Makanya kalau lu nggak punya duit jangan nyalek. Oh gitu Iya. ya. Karena nggak akan bisa. Jadi modal utamanya ada yang sponsorin Gini atau loh, memang punya duit? lo kalau ngeliat Pak Ahok dulu, gue lihat sejarahnya dulu, kenapa dia akhirnya maju ke pusat itu, karena dia di kampung dia tuh orang susah semua. Iya betul. Dia punya toko obat, ibunya habis rugi toko obat itu karena buat bantu orang-orang. Akhirnya wah kalau kayak gini bahaya nih kata Ahok nih. Ya kan kata Ahok, mungkin belum dicek di mana-mana. Kata Ahok bahaya nih, gua harus jadi duduk di pemerintahan. Biar Gua anggaran bisa- di pemerintahan gue balikin Gue ke rakyat. balikin ke rakyat. Oh. Gitu. Giving back. Dia tujuannya itu. Jadi gitu. memang tujuannya balikinnya ke rakyat Berat, ya. Dan Tapi- dia nyalek pakai duit, pakai. Bikin baliho, bikin cetak spanduk, emang sampai nggak ada, dia sendiri. Nah tujuannya apa? Biar emak gue di kampung nggak makin bangkrut. Banyak orang susah. Biar toko obat gue nyala. tapi Kasian itu soalnya. masih bagus tujuannya untuk balikin modalnya rakyat. Nah kalau gue kan Betul. tujuan gue nyalek dulu adalah ingin membangun daerah gue. Dengan adanya dana di pusat, anggaran di pusat untuk gue balikan Bangun ke daerah, masyarakat, bangun. betul. Supaya gue nggak dipercaya, ya udah bye. Oh, Gitu. oke. Bukan nggak dipercaya. Apa? Belum. Belum. Ketarik aja banyak suaranya. Ke nomor-nomor di atas. Berarti abis ini jangan lupa ya Jadi pilih. nggak usah bahas lagi kita lagi bahas lu. Iya. Lu kenapa gue jadi Kenapa yang bahas dibandingin gua? kita? Yang interview tuh kita. Iya, lu jadi interview gua. Pak jago banget MC ya. Emang. Jadi berbalik kita. Berarti beneran dia. Berarti emang profesinya MC dia. Beneran MC. di- Suka di lupa flip sama lagi dia. duduk di bangku Iya, narasum. panas. Aduh. Jadi menurut lo dari ketiga pasangan calon ini yang public speaking yang paling bagus siapa? Kalau menurut gue perpaduannya nih yang paling pas ya. Yang satu Pak Ganjar ini memang beliau tuh dengan gesturnya, lalu juga dengan cara berbicaranya itu terstruktur, percaya diri dan cara beliau untuk berbicara di depan umum tuh sangat meyakinkan. Nah, ditambah disupport dengan Bapak Mahfud Mahfud MD yang berisi banget. Besi banget ya. Berarti Iya. milenial sama Gen Z pas banget nih kalau pasti milihnya yang enak didengar, enak dilihat dan Betul. masuk ke
telinga milenial dan Gen Z itu dengan mudah gitu, bahasanya mudah dicerna. Dari pembahasan Mbak Tias tadi itu kita berdua cocok. Apa tuh? Gua ngomong, di belakang gua orangnya berisi banget. Emang, iya bagus. Benar. Cocok, gimana kita? 229. Itu, gas. Gas ya? Doni Salimar. Asik. Doni Salimar. Dosa. Iya lagi. Coblos dosa. Coblos dosa. Doni Salimar gitu. Lu nggak coblos, lu dosa. Lu coblos juga dosa. Serba salah. Jembatan Sirotol Mustaqim berarti tengah-tengah. Enggak, aduh gagal lagi deh nanti 2029. Aduh. Tapi belum ada sebutan antara Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD ya? UGM. Oh jadi UGM? Untuk Ganjar Mahfud. Oh. Itu sih menurut gua. Kirain beneran. Secara lulusan sana juga. UGM. Lalu apa? Tapi lucu juga sih UGM. Lo apa? Ada ide nggak? UGM. Ah, nggak ada ide, lu nembaknya banget. Tapi lucu juga UGM. UGM untuk Ganjar Mahfud. Boleh. Mungkin boleh dipertimbangkan ya. Iya, gitu. Ya kan kalau kemarin beredarnya GoFood lah, ya kalau Aduh, disponsorin boleh juga. Kan Nggak kok GoFood nggak banget ya? Iya, pesan GoFood dong. Gonjor Mahfud gitu. Iya beda. Oh iya. Wah itu disponsori dong Tan. Iya. Sama Pak Nadiem. Iya kali. Iya kali. Mbak Tias punya pesan-pesan nggak buat teman-teman? Oke, kalau gue sih lebih ke ngeyakinin sih sama teman-teman, pasti semua itu kalau mau memilih seorang pemimpin jangan cuma berdasarkan kata A, kata B. Atau mungkin di sosial medianya bagus, tapi kita harus riset juga. Kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Kita harus pilih pemimpin yang memang sudah ada bukti nyata, pengalamannya juga memang sudah sangat matang, dan juga pastinya yang tidak hanya janji-janji saja, tapi juga beliau ini bisa memberikan bukti nyata. Oke. Dan bisa memberikan andil kepada generasi muda. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Tias sudah mampir Yes, ke acara sama-sama. Ngomel. Thank you ya. Sama-sama udah diundang sama Dosa. Doni Salimar. Iya bagus ya. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya bareng gua dan atlet. Angkat besi. Bye. Thank you.